Tips membuat pojok kopi atau coffee corner minimalis di rumah Jepang. Sebelum lanjut, pastikan semua klik tombol subscribe, share dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut deh. Halo semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Ada masa di mana rumah terasa ramai, tapi hati tetap sepi, tangan sibuk dari pagi sampai malam, tapi kepala rasanya nggak pernah benar-benar istirahat. Kopi sering keburu dingin, duduk selalu ketunda, dan kata sebentar itu cuma mitos yang diwariskan turun-temurun antar ibu rumah tangga. Di tengah semua itu, keinginan punya satu sudut kecil buat diam sejenak bukan manja, tapi kebutuhan yang sering kita anggap remeh. Fenomena capek mental ibu rumah tangga sekarang bukan karena kurang kuat, tapi karena rumah makin padat fungsi, sementara ruang untuk diri sendiri makin menyusut. Rumah rapi, keluarga terurus, semua jalan, tapi yang kelelahan justru yang paling jarang duduk. Maka konsep pojok kopi minimalis ala rumah Jepang ini penting. Bukan soal estetik atau gaya hidup mahal, tapi soal menciptakan ruang jeda di tengah rutinitas yang rasanya kayak treadmill nyala terus tanpa tombol berhenti. Lewat pojok kecil ini, kita belajar bahwa ketenangan gak harus nunggu liburan atau rumah besar. Cukup satu sudut, satu cangkir, dan satu izin buat berhenti sebentar tanpa rasa bersalah. Karena kalau ibu terus jalan tanpa jeda, yang rusak bukan jadwal, tapi suasana rumah itu sendiri. Di rumah Jepang itu, kopi bukan cuma soal minum, tapi soal ritual kecil buat menenangkan kepala yang isinya sudah penuh jadwal, penuh pikiran, dan penuh suara mama-mama. Mereka memperlakukan kopi seperti tombol pos, bukan tombol pamer. Duduk sebentar, tarik napas, lihat uap kopi naik pelan. Rasanya seperti dunia bilang pelan-pelan saja. Tidak semua harus selesai hari ini. Makanya pojok kopi di rumah Jepang itu biasanya kecil. Tapi niat, bukan pojok sisa yang asal taruh. Tapi sudut yang sengaja dipilih supaya badan dan pikiran sama-sama bisa istirahat. Contohnya dekat jendela yang pagi hari kena cahaya lembut. Atau sudut ruang tamu yang jarang dilewati anak saat heboh di sore hari. Jadi waktu duduk, tidak sambil was-was kena bola plastik atau mobil mainan yang lewat. Soal meja, rumah Jepang itu jujur banget, tidak gengsi, meja kecil, bangku kayu, atau bahkan rak rendah, bisa jadi pusat kebahagiaan. Contoh realnya, banyak rumah di Jepang pakai meja setinggi lutut, yang kalau di Indonesia sering kita sebut bangku serbaguna, dipakai buat kopi pagi, sore jadi tempat taruh cucian lipat, malam jadi tempat nyimpen tas sekolah. Multifungsi, tapi tetap cantik. Yang bikin tenang itu bukan ukuran mejanya, tapi seberapa sedikit barang di atasnya. Di pojok kopi ala Jepang, biasanya cuma ada satu cangkir favorit, satu sendok kecil, satu toples kopi, selesai. Bandingin sama kita yang niatnya bikin pojok kopi, tapi ujung-ujungnya jadi pojok serba ada botol vitamin, ada charger, ada kunci motor, ada kertas tak jelas asalnya dari mana. Itu bukan coffee corner, itu posko darurat. Contoh logisnya, kalau cuma ada satu cangkir, otomatis kita cuci habis pakai. Kalau cangkirnya ada 7, yang dipakai 1, yang 6 numpuk sambil bilang nanti. Rumah Jepang itu memaksa kebiasaan baik lewat keterbatasan, bukan lewat niat doang. Dan jujur, niat kita sering kalah sama capek. Warna juga punya peran besar. Rumah Jepang jarang pakai warna yang teriak. Mereka pilih warna yang bikin mata duduk, kayu muda, putih hangat, krem, abu lembut. Contoh nyatanya, cangkir keramik warna netral itu lebih bikin tenang dibanding cangkir dengan tulisan motivasi gede yang isinya bangkitlah. Padahal kita lagi pengen rebahan, mata tenang, hati biasanya ikut nurut. Terus ada sentuhan kecil yang sifatnya personal, bukan dekor mahal. Bisa tanaman mini yang hidup,
walau disiramnya kadang lupa. Bisa buku tipis yang isinya ringan, bukan buku yang bikin mikir berat. Di Jepang sering ada satu benda yang punya cerita, misalnya cangkir hadiah atau sendok kayu yang sudah lama. Jadi, setiap minum kopi ada rasa ditemani, bukan sekadar minum. Pojok kopi ini juga soal jarak dari dapur. Di rumah Jepang, dapur itu tempat kerja, pojok kopi itu tempat istirahat. Walau cuma beda satu langkah, rasanya beda. Contohnya, minum kopi sambil berdiri di dapur rasanya kayak tugas. Minum kopi sambil duduk di sudut khusus, rasanya kayak hadiah kecil setelah bertahan hidup setengah hari. Ada juga soal pencahayaan yang sering diremehkan. Jepang itu cinta cahaya alami. Pojok kopi dekat jendela, bikin kopi rasanya lebih enak. Padahal kopinya sama. Cahaya pagi masuk pelan, bikin wajah kelihatan tidak terlalu lelah. Padahal kenyataannya semalam tidur jam berapa kita semua tahu. Ini trik psikologis yang murah tapi ampuh. Yang menarik, pojok kopi ini bukan cuma buat pagi. Banyak orang Jepang pakai sore hari sebagai transisi sebelum malam. Contoh realnya, sebelum masak makan malam, mereka duduk sebentar, minum kopi atau teh, riset kepala. Jadi masak bukan sambil emosi, bukan sambil kesel, tapi lebih hadir. Beda banget hasil masakan ibu yang tenang sama ibu yang kayak lagi pengen pindah rumah. Dan soal bercanda sedikit, pojok kopi ini juga bisa jadi tempat kita ngobrol sama diri sendiri tanpa diinterupsi. Kadang kita duduk, minum kopi, mikir hidup, terus sadar kopi sudah dingin karena kebanyakan mikir. Tapi tidak apa-apa, itu tanda akhirnya kita duduk juga, bukan lari terus. Di Jepang, momen diam itu dihargai, tidak harus selalu produktif. Makanya, bikin pojok kopi ala rumah Jepang itu sebenarnya latihan bilang cukup ke diri sendiri. Cukup barang, cukup suara, cukup tuntutan. Dari sudut kecil itu, kita belajar kalau tenang itu bisa dilatih, bukan ditunggu. Dan kopi cuma jadi alasan manis supaya kita mau berhenti sebentar. Kadang hidup itu rasanya kayak kopi kepahitan, diminum, atau tumpah sama-sama bikin mikir. Tapi di situ kita belajar bahwa berhenti sebentar bukan berarti kalah. Cuma lagi ngasih jeda buat hati yang capek, multitasking tanpa gaji lembur. Pojok kecil dengan secangkir kopi itu mungkin kelihatannya sepele, tapi dari situ kita belajar pelan-pelan, berdamai sama ritme sendiri. Karena ibu yang bahagia itu bukan yang paling sibuk, tapi yang tahu kapan harus duduk, narik napas, dan gak merasa bersalah. Cuma karena menikmati tenang beberapa menit. Dan kalau hari ini belum sempurna, rumah masih agak berantakan, kopi keburu dingin. Itu bukan gagal, itu hidup. Besok masih ada kesempatan buat nyeduh ulang, duduk lagi. Dan percaya bahwa ketenangan kecil yang dirawat pelan-pelan bisa bikin hari-hari terasa lebih ramah. Terima kasih Moms semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya.